Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi bersama saya Nurmaning Simile dari jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada video kali ini kita akan belajar mata pelajaran Akidah Akhlak. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu menguraikan sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menentukan dalil nakli dan dalil akli dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mendiferensiasikan sifat-sifat mustahil dan jais bagi Allah. Adapun materi yang akan kita pelajari pada video kali ini yaitu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala terbagi atas 4 sifat. Yang pertama, ada sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala semata. Yang tergolong sifat nafsiyah adalah sifat wujud, artinya ada. Wujud Allah Subhanahu wa taala adalah mutlak atas dirinya, bukan merupakan tambahan dari zatnya. Berbeda dengan alam semesta seperti matahari, bulan, bumi, dan planet-planet lainnya. Benda-benda tersebut tidak tetap, selalu bergerak dan mengalami perubahan. Jika benda tersebut bersumber dari dirinya, pasti ia tidak mengalami kekurangan apapun. Namun, pada kenyataannya, benda-benda tersebut mempunyai kekurangan. Karena adanya kekurangan tersebut, maka jelaslah bahwa benda-benda itu digerakkan oleh Zat yang Maha Kuasa yang mengendalikan dan memiliki sifat kesempurnaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kedua yaitu sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang membersihkan atau menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Sifat salbiyah terbagi 5 macam, yaitu yang pertama ada kidam, yang berarti dahulu. Maksudnya tidak berawal. Allah Subhanahu wa taala bersifat kidam. Artinya keberadaan Allah Subhanahu wa taala ada sejak semula dan tidak didahului oleh sesuatu apapun. Kemudian yang kedua adalah baka, berarti kekal, abadi sepanjang masa. Allah Subhanahu wa taala bersifat baka, berarti Allah Subhanahu wa taala kekal abadi selama-lamanya dengan keagungannya. Kemudian yang ketiga, mukhalafatul lil hawadisi, berarti berbeda dengan yang baru. Yang dimaksud yang baru adalah makhluknya. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan segala makhluk ciptaannya. Kemudian yang keempat yaitu qiyamuhu binafsi, berarti berdiri dengan sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan bantuan pihak lain dalam menciptakan, memelihara, dan mengatur serta menguasai alam semesta dengan segala isinya. Kemudian yang kelima yaitu wahdaniyah, berarti esa, tunggal, tiada duanya. Allah Subhanahu wa taala bersifat wahdaniyah karena Dia zat yang esa, tunggal, tidak ada duanya. Akal sehat akan mengatakan bahwa jika seandainya Tuhan lebih dari satu, niscaya akan terjadi persaingan kekuasaan. Kemudian sifat berikutnya yaitu sifat ma'ani.
Sifat ma'ani adalah sifat yang keberadaannya berdiri pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib baginya. Sifat-sifat ini dapat digambarkan oleh alam pikiran manusia, serta dapat meyakinkan orang lain lantaran kebenaran dapat dibuktikan oleh panca indera. Sifat ma'ani tergolong dalam 7 macam, yaitu yang pertama ada kudrah yang berarti maha kuasa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibuktikan dengan adanya alam semesta yang masing-masing mempunyai aturan tertentu dan berbeda. Kemudian yang kedua ada iradah yang berarti maha berkehendak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil bersifat karaha atau dipaksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mengatur segala-galanya, karena dialah yang maha berkuasa dan memiliki alam ini. Kemudian yang ketiga yaitu ilmu, berarti mengetahui sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam hati, baik yang rahasia maupun yang terang-terangan. Kemudian yang keempat ada hayat yang artinya hidup. Alam semesta ini pasti diciptakan oleh zat yang hidup. Sesuatu yang mati pastilah tidak akan mampu menciptakan sesuatu. Kemudian yang kelima ada sama, artinya mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar segala macam bunyi, baik yang keras maupun yang pelan. Oleh karena itu, orang yang beriman tidak akan merasa khawatir doa dan permohonannya tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam ada basar yang artinya melihat segala sesuatu, baik sedang maupun yang akan terjadi. Penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dibatasi oleh alat, ruang, dan waktu. Kemudian yang ketujuh yaitu kalam yang artinya berbicara. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berbicara. Dia dapat berfirman, memberi janji, dan peringatan yang ditujukan kepada makhluknya. Sejumlah kalam atau ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk petunjuk dan panduan hidup seluruh makhluknya tersusun rapi dalam kitab suci diturunkan kepada rasul-rasulnya. Kemudian sifat berikut yaitu sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah adalah sifat yang berhubungan dengan sifat ma'ani atau menerapkan kelanjutan sifat-sifat ma'ani. Dengan kata lain, ada 7 sifat ma'ani berarti ada 7 sifat ma'nawiyah. Ketujuh sifat tersebut yaitu yang pertama ada kadiran, artinya maha kuasa. Allah maha kuasa melakukan apapun yang dikehendakinya. Apabila ia menginginkannya untuk terjadi, akan sangat mudah baginya menjadikan sesuatu itu dengan sifat kemahakuasaannya. Kemudian yang kedua ada muridan, artinya maha berkehendak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak atas segala sesuatu. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki sesuatu, maka tidak akan ada satupun yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Kemudian yang ketiga ada aliman, artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui apa-apa yang terdapat di langit dan apa-apa yang terdapat di bumi. Ia maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi dan yang nyata, yang terlihat dan juga yang tidak terlihat. Kemudian yang keempat ada hayyan, artinya maha hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah zat yang mati. Ia tidak akan pernah mati barang sedetik pun. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mati,
niscaya dia tidak akan pantas disebut Tuhan. Kemudian yang kelima yaitu sami'an, artinya maha mendengar. Cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar tidaklah sama seperti manusia dan makhluk lainnya yang mendengarkan sesuatu dengan menggunakan telinga, antena, atau alat pendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar dengan caranya sendiri dan dengan cara yang berbeda dengan makhluknya. Kemudian yang keenam yaitu basiron, artinya maha melihat. Sebagai Tuhan yang telah menciptakan semua makhluknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu memelihara semua ciptaannya. Ia mengawasi segala ciptaannya dengan penglihatannya yang tidak terbatas pada ruang dan waktu. Kemudian yang ketujuh ada mutakalliman, artinya maha berbicara. Meskipun kita tidak bisa mendengarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah maha berbicara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan cara yang Dia kehendaki. Pada saat kita sholat, sesungguhnya kita sedang berinteraksi atau berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itulah penjelasan materi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.